Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 4 dari kelas 12 MIPA D. Tapi sebelum lebih jauh lagi, perkenalkan saya Kresna Duta Putra, pembuka podcast ini dan ditemani partner-partner saya nih. Saya Salwa Rohadatul Aisy selaku partner Kresna. Dan saya Satria Budi Wicaksono. Saya Setia Agustin Nurhaliza. Saya Andrew Samerius. Oke, sebelumnya nih tuh kita mau ngapain sih? Tumben banget nih buat podcastan begini nih. Iya nih, kebetulan banget tuh kita dapat tugas nih dari guru sejarah kita. Siapa sih guru sejarah kita? RW. Oh, beliau. Oke, tugas gitu kita di sini benar-benar berdua doang. Oh, enggak dong. Kita ditemenin sama teman-teman kita tadi tuh kan udah Oh iya. Kalau gitu kita mau bahas apa aja sih buat podcast ini? Kita membahas sistem distrik dalam pemilu pada tahun 1955. Lu mau tahu nggak sih di awal periode tersebut menggunakan sistem distrik yang dimana wilayah negara dibagi menjadi berbagai distrik pemilihan yang jumlahnya didasarkan pada jumlah penduduk. Nah, di setiap distrik itu memiliki satu anggota buat jadi badan perwakilan rakyatnya. Oh gitu. Ya, jadi jumlah anggota badan perwakilan rakyat sama dengan jumlah distriknya. Tapi sistem distrik itu apa sih? Sistem distrik tuh kayak pembagian wilayah administratif di Indonesia, khususnya pada wilayah bagian timur, yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, yang berada di bawah kabupaten atau kota. Oke, ngerti. Nggak cuman itu, pada tahun 1955 juga melibatkan sistem perwakilan yang berimbang. Pada sistem ini tuh wilayah negara ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan dengan kemungkinan pembagian lebih lanjut menjadi beberapa daerah pemilihan administratif. Jumlah anggota badan perwakilan rakyat ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk. Sebagai contoh, setiap 400.000 penduduk memiliki seorang wakil. Setiap daerah pemilihan memiliki lebih dari satu wakil. Dan pemilih memilih organisasi peserta pemilu atau juga disingkat sebagai OPP yang mengajukan daftar calon. Oh, terus ada apa lagi? Terus ada sistem kombinasi yang menarik nih, yaitu pada sistem ini sebagian besar anggota badan perwakilan rakyat ditetapkan sebagai wakil distrik melalui pemilihan distrik. Tapi sebagian kecil anggotanya tuh ditetapkan untuk mewakili OPP yang tidak memperoleh wakil dalam pemilihan distrik. Jumlah kursi yang diperoleh tiap organisasi peserta pemilu seimbang dengan dukungan pemilih yang dinyatakan dalam jumlah suara yang diperoleh. Oh, jadi gitu ya, Sat? Iya. Oke, jadi ini ada apa lagi sih, Sal? Jadi ada implikasi dan perbandingan nih yang bakal gue jelasin. Siap, mau lo ngerti nih? Ya makanya nih mau gue jelasin. Oke. Bikin sistem distrik mungkin memberikan representasi langsung dari berbagai daerah. Sementara sistem perwakilan berimbang fokus pada proporsi penduduk. Sistem kombinasi di sisi lain mencoba menggabungkan kedua pendekatan ini. Penting untuk memahami bagaimana sistem ilmu mengaruhi hasil pemilu dari representasi rakyat. Terus ada konklusi dan relevansi. Apa tuh? Seiring perubahan zaman, Paling seiring. ini nih sistem pemilihan umum terus berkembang. Meskipun sistem pemilu tahun 1955 memiliki keunikan sendiri. Banyak negara telah melangkah menuju sistem pemilihan yang lebih kompleks dan inovatif. Memahami sejarah dan evolusi sistem pemilihan membantu kita memahami perjalanan demokrasi dan perubahan dalam masyarakat. Jadi kurang lebih kayak gitu pembahasannya. Oke, jujur sih ya, ini udah komplit banget sih.
dari sistem pemilu yang kalian jelasin, udah ada sistem distrik dalam pemilu, sistem perwakilan berimbang, sistem kombinasi distrik dan perwakilan berimbang ya tadi? Iya. Oke, terus ada implikasi dan perbandingan, konklusi dan relevansi. Nah, kita udah banyak banget nih, apa masih ada lagi sih? Masih banyak banget, Fred. Wah gila ya, aduh. Oke deh. Jadi abis ini ada sistem kepartaian nih. Siapa yang mau jelasin? Siapa? Kira-kira siapa nih, Agustin? Ya. Oke, bakal dijelasin sama Agustin nih. Langsung aja, Agustin. Halo semuanya, saya Agustin. Di sini kita akan membahas masa demokrasi liberal di Indonesia. Sebuah periode yang penuh dengan perubahan politik dan ekonomi yang signifikan. Nah, mari kita mulai dengan latar belakang sejarahnya. Masa demokrasi liberal dimulai pada tahun 1950 setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disebut RIS. Nah, Indonesia beralih ke sistem parlementer yang mengadopsi prinsip demokrasi liberal. Nah, selama periode ini, kita banyak menyaksikan pergantian kabinet yang menghadapi tantangan unik. Pertama-tama, ada kabinet Natsir pada tahun 1950 hingga 1951 yang terlibat dalam integrasi Irian Barat dan nasionalisasi ekonomi melalui program Gerakan Benteng. Dan jangan lupa Kabinet Sukiman pada tahun 1951 hingga 1952 yang menghadapi kontroversi terkait kerjasama dengan Amerika Serikat dan konflik regional yang menantang. Sementara itu, ada Kabinet Wilopo pada tahun 1952 hingga 1953. Terkenal dengan program pemilihan umum dan upaya meningkatkan kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada tahun 1953 hingga 1955. Nah, kabinet ini berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 dan memperkenalkan sistem ekonomi Alibaba. Gak hanya itu, ada Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955 hingga 1956 yang berfokus pada pemulihan keamanan dan ketertiban serta berusaha mengembalikan Irian Barat ke pengakuan Indonesia. Selanjutnya ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada tahun 1956 hingga 1957 yang memulai deklarasi Juanda yang mengatur batas wilayah kepulauan Indonesia. Dan terakhir ada Kabinet Juanda di tahun 1957 hingga 1959, terkenal dengan program Pancakarya yang mencakup pembentukan Dewan Nasional, normalisasi keadaan RI, dan pengembalian Irian Jaya. Meskipun ada upaya progresif selama masa demokrasi liberal ini, masa ekonomi, politik, dan pemberontakan daerah-daerah menjadi hambatan besar dalam pembangunan. Nah, pada akhirnya, pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang mengakhiri masa demokrasi liberal, membubarkan Dewan Konstituante, dan mengembalikan UUD 1945, dan memulai era demokrasi terpimpin ala Soekarno. Wah, itu benar-benar merupakan titik penting. Gue pernah baca dalam sejarah Indonesia. Bahasa secret. Iya, seinget gue ya. Soalnya pernah denger aja gitu. Selanjutnya apa aja nih? Apa lagi nih? Kita mau bahas tentang demokrasi parlementer di Indonesia nggak sih? Di Indonesia? Iya. Oh, kenapa nggak di mana kayak gitu? Ya karena kita kan lagi ngebahas sejarah ini. Oh iya. Gimana sih? Andrew? Jadi, Oke. siapa nih kira-kira yang mau selanjutnya kita ada pembahasan tentang masa demokrasi parlementer di Indonesia nih, bakal dibacain sama Andrew. Oke, Andrew silakan jelasin nih sama teman-teman kita. Oke, jadi sini saya akan membahas masa demokrasi parlementer di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Sistem pemerintahan yang penuh dinamika ini melibatkan parlemen yang kuat, partai politik yang aktif, dan kabinet yang berani mengkritik perintah. Wah gila, berani banget tuh. Ya, masa demokrasi parlementer ini di Indonesia adalah periode yang penting dalam sejarah politik dan negara ini. Pendukung utama sistem ini termasuk Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir
yang melihatnya sebagai cara untuk menciptakan demokrasi yang sesungguhnya. Dan selama periode ini, kita melihat 7 periode kabinet yang berbeda dengan tantangan unik masing-masing. Misalnya, Kabinet Nasir yang berusaha membentuk koalisi namun menghadapi kesulitan dalam memberikan posisi kepada partai politik yang berseberangan. Dan jangan lupa, Kabinet Sukiman yang juga menghadapi konflik dengan PNI, meskipun PNI akhirnya mendapatkan posisinya dalam kabinet tersebut, namun konflik politik terus berlanjut. Periode-periode kabinet ini memiliki tantangan mereka sendiri, termasuk persoalan Irian Barat dan isu-isu lainnya yang berdampak pada ketidakstabilan pemerintahan. Dan akhirnya, masa demokrasi parlementer berakhir pada tahun 1959, setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Ini mengakhiri periode demokrasi parlementer dan mengembalikan Indonesia ke UUD 1945 dengan penggantian sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin hingga 1965. Oh gitu ya, Andrew. Itu perubahannya memiliki dampak signifikan pada politik Indonesia. Makasih ya udah ngejelasin ini. Iya, sama-sama. Lalu kita lanjut ke pembahasan terakhir ya. Iya nih, mau Membahas apa nih? Oh, era demokrasi parlementer di Indonesia dan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi. iya nih bener banget. Gue mau jelasin tentang itu nih, Kres. Oke, silakan. Jadi, mari kita mulai dengan permasalahan jangka pendek yang dihadapi pada masa itu, yaitu tingginya jumlah uang beredar dan biaya hidup yang meningkat. Waduh. Benar. Ada datanya nggak tuh? Aduh, kalau datanya itu kita belum dapet sih, Kres. Gimana sih? Iya nih. Ya udah deh, lanjut. Ya, pada tahun 1950, Menteri Keuangan Syarifuddin Prawinegara mengambil tindakan drastis dan pemotongan nilai uang hingga setengahnya untuk mengatasi defisit anggaran. Selain itu, ada upaya besar untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional melalui sistem ekonomi gerakan benteng. Tuh maksud gerakan benteng itu tujuannya apa sih? Ya, gerakan benteng bertujuan menguntungkan kelas pengusaha di Indonesia. Tetapi sayangnya program ini menghadapi hambatan. Banyak pengusaha pribumi kesulitan bersaing dan kurang mandiri dalam mengembangkan usahanya. Selanjutnya, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan asing dengan 2 tahap pengambilan alihan dan dinasionalisasikan. Dan jangan lupa upaya diplomasi dengan Belanda melalui Finansial Ekonomi atau FINEK yang sayangnya tidak berhasil karena usulan Indonesia tidak diterima oleh Belanda. Parah banget. Semua ini terjadi dalam konteks rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT yang direncanakan dari tahun 1956 hingga 1961. Namun, RPLT mengalami banyak kendala, Apa aja tuh? termasuk depresi ekonomi global, perjuangan pembebasan Irian Barat, dan ketegangan antara pusat dan daerah. Oh, jadi meskipun pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi parlementer, banyak hambatan yang harus dihadapi ya? Iya benar ya, banyak harus dihadapi sama Apa? Sama Pak. Oh gitu. ya gitu. Terus kita bakal ngejelasin apa lagi? Apa kita udah selesai? Udah nih Kres, udah selesai, semua udah materinya udah kita bahas nih bab 1. Berarti kita udah ada di penghujung acara nih. Sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita. Jadi Belum tutup. mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya yang kurang. Saya Kresna Duta Saputra. Saya Satria Budi Wicaksono. Saya Salma Rohadatul Aisy. Saya Siti Agustin Nurhaliza. Saya Andrew Samerius. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.